Merdeka, kita berjumpa di video perdana Talkshow Ruang Merdeka. Dan hari ini kita akan berbincang, berdialektika tentang tema yang kita sudah rancang, tema yang sudah kita susun. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Takbir Abadi selaku mandataris Ruang Merdeka. Ruang Merdeka adalah ruang bersama bagi anak muda, ruang berkarya, ruang untuk memberikan sumbangsi yang lebih kepada bangsa dan negara. Di sini tidak hanya bergerak dalam dunia entertain, tetapi kita juga bergerak di bidang wirausaha, bidang media sosial, dan ini yang kita harus terus laksanakan, terus harapkan agar ke depan Ruang Merdeka bisa berkembang dan maju terus. Sahabat Merdeka, hari ini kita sudah bertemu dengan narasumber yang tentu akan memberikan pandangan-pandangannya, memberikan semua yang mereka miliki kepada kita semua. Tema kita pada hari ini yaitu argumentasi milenial pasca debat calon presiden season 2. Dengan narasumber di sebelah kiri saya ada Muhammad Wahyudi atau biasa sering dipanggil Peci Merah. Beliau adalah seorang politisi muda Partai Gerindra Kabupaten Maros dan biasa disapa Bang Yudi. Dan sebelah kanan saya ada Kak Suci Endang Lestari selaku politisi muda Partai Hanura Kabupaten Maros. Saya ucapkan selamat datang Kak di Ruang Merdeka. Kita akan berbincang-bincang ya, terkait dengan hasil debat Pilpres season 2. Sudah siap Kak? Ya, siap. Kita santai diskusi santai saja. Iya. Jadi kemarin ini kan tema debat kita, debat yang telah disepakati sama KPU itu terkait dengan energi, pangan, infrastruktur, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dan kemarin cuma calon presiden untuk saling berdebat. Saya ke Kak Suci lebih dulu. Kak Suci, pandang umum Kak Suci terhadap visi misi Pak Jokowi seperti apa sekarang? Kalau dibilang visi misi kedua calon presiden itu sebenarnya untuk kemaslahatan umat ya. Jadi kalau menurut saya visi misi Pak Jokowi itu sendiri mengusung tema visi misinya yaitu untuk Indonesia maju. Dan Indonesia maju dan menawarkan optimisme dan di masa depan yang berkeadilan. Jadi Pak Jokowi itu sendiri percaya dan optimis kalau di masa yang akan datang Indonesia itu akan jika Indonesia demokrasinya akan baik, maka hak asasi manusia itu sendiri akan berjalan dengan baik. Jadi ada korelasi antara keduanya. Ada korelasi antara keduanya. Jadi Pak Jokowi dia usung semangat optimis seperti itu. Terus ke Bang Yudi, pandangan kakak terkait dengan visi misi Pak Prabowo itu seperti apa? Visi misi Pak Prabowo ini saya rasa dia mengutamakan dari permasalahan yang terjadi di masyarakat. Misalnya harga-harga yang mulai naik, terus tarif dasar listrik yang terus naik juga. Artinya ini visi misi dari Pak Prabowo saat ini itu memang mengutamakan langsung menuju ke masyarakat. Ya, langsung menuju ke masyarakat. Seperti dengan tema kita itu mengenai energi, pangan, infrastruktur dan lingkungan hidup. Melalui dari pangan, Bapak Prabowo sendiri meminta ketika dia diamanahkan oleh rakyat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya, maka dia akan mengupayakan bagaimana negara ini bisa melakukan swasembada pangan. Melakukan pembangunan infrastruktur, melanjutkan apa yang baik telah dilakukan oleh Pak Jokowi mengenai infrastruktur dan segala macam. Terus terkait dengan dampak-dampak lingkungan hidup yang selama ini kita tahu bersama bahwa kebakaran hutan yang masih banyak terjadi di Indonesia. Jadi saya rasa visi misi dari Bapak Prabowo Sandi ini memang mengutamakan untuk kepentingan masyarakat tersebut. Yes. Jadi visi misi dari Pak Prabowo ini dia langsung bagaimana masyarakat bisa bangkit atau bisa lebih baik lagi. Ya.
Ya, Sahabat Merdeka ini menarik sekali. Dua narasumber kita sudah memberikan sajian tanggapan mereka terhadap visi misi masing-masing calon presidennya. Saya ke Kak Yudi lagi. Sebenarnya tim Prabowo Sandi atau Pak Prabowo ini sebagaimana dekatnya sih dengan milenial? Mungkin ada program-program yang dekat dengan milenial atau seperti apa? Ketika kita berbicara tentang milenial, di kubu Bapak Prabowo Sandi ini, kita memiliki calon wakil presiden yang sangat milenial. Jadi ceritanya calon wakil ini sebagai ikon dari milenial itu sendiri, terbukti dengan beberapa kali turun ke masyarakat. Pasal utama dari Bapak Sandi sendiri ini kan memang untuk meyakinkan bagaimana cara milenial untuk aktif dalam ikut berpartisipasi di politik ini, panggung politik ini. Gitu. Jadi Mas, saya menangkap jawaban dari kedua. Artinya kita punya kemajuan berpolitik pada kaum muda. Artinya masing-masing calon memberikan ruang yang lebih besar, yang lebih masif lagi kepada anak muda untuk bergabung dalam dunia politik. Karena begini, artinya kita ini kan milenial pemuda sebagai agen perubahan. Artinya kita sebagai pemuda jangan cuma sebagai penonton. Kita harus ikut aktif mengambil bagian dalam setiap event-event, entah itu politik atau event apapun itu. Jadi Pak Sandi ini berpesan kepada milenial untuk ikut berperan aktif. Untuk pergerakan kami di bawah ini tentang milenial, kami sudah memiliki beberapa relawan dari milenial yang terdiri dari PMI. Terus kami berani ini termasuk relawan khusus untuk milenial Prabowo Sandi. Jadi ada relawan khusus ya Kak? Iya. Yang memang untuk mengkampanyekan program-program yang langsung bersentuhan dengan milenial Prabowo Sandi ke bawah. Dan satu lagi sebenarnya kan sudah benar yang dikatakan dengan Kak Yudi. Jadi peran kita sebagai kaum milenial itu sangat penting karena kenapa? Yang katanya Pak Jokowi itu beraliran kiri atau PKI, dan jika itu benar, maka kita sebagai kaum milenial yang beragama Islam wajib menempatkan posisi untuk mengcounter itu semua di kubu Pak Jokowi itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita tidak mengambil peran di bagian dari kubu Pak Jokowi itu sendiri, maka tidak ada kantor untuk melawan arus itu. Betul. Jadi artinya Pak Jokowi ini memberikan ruang kepada anak muda agar stigma-stigma yang tidak benar mungkin itu hilang dari kubu Pak Jokowi. Bukan hanya Pak Jokowi, kita sendiri pun harus berperan aktif karena jika kita tidak berperan aktif dalam kubu Pak Jokowi itu sendiri, maka dengan sendirinya yang katanya beraliran tersebut akan dengan tidak ada yang mengkantor itu kalau bukan dari kita, bukan dari kaum milenial dan kita sebagai umat beragama Muslim. Ya, luar biasa sekali sahabat Merdeka, sahabat Ruang Merdeka. Diskusi kita sangat menarik. Seperti kita berdiskusi dengan tokoh-tokoh nasional, ya ini memang menjadi semangat lebih bagi kita semua karena ternyata milenial juga punya aspirasi, ya politisi-politisi muda yang mungkin di angkatan 90-an, tahun 2000-an itu tidak dianggap terlalu penting dalam sumbangsinya dalam dunia politik. Tapi hari ini kita di video teman-teman sekalian kita hadirkan bahwa ternyata milenial punya ruang untuk memberikan aspirasinya kepada kita semua. Baik, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan kemarin ini sisi debat ya. Ini pertanyaan personal. Menurut Kak Suci, yang menang debat siapa? Sebenarnya kalau saya sendiri itu tidak ada yang menang debat ataupun yang kalah debat. Debat dilakukan untuk ini kan season 2 untuk mengetahui visi misi dari calon presiden kita sehingga kaum milenial, orang tua, pemilih pemula itu dapat menjadi rujukan di 17 April mendatang siapa yang akan dia pilih. Ya, jadi artinya sesi debat atau jadwal debat ini sebenarnya menjadi ajang filterisasi bagi masyarakat mungkin, milenial mungkin, siapa sih yang bisa memimpin negeri ini yang menjadi rujukan. Oh, menjadi rujukan yang betul-betul.
Terus menurut kayu yang menang debat itu sebenarnya siapa? Kalau kita berbicara menang atau siapa yang kalah, saya tidak berada pada konteks itu. Saya menilai sendiri bahwa Bapak Jokowi lebih menguasai debat pada saat itu. Cuman Bapak Prabowo lebih jujur pada momen debat itu. Jadi untuk menang atau kalah saya tidak mengomentari di situ. Jadi, tapi menurut Kak Suci secara performa itu bagaimana? Kalau secara performa saya akui Pak Jokowi memang self confidence-nya sangat tinggi ya dibanding Pak Prabowo itu sendiri. Dan betul kata Kak Yudi, kalau Pak Jokowi itu sendiri menguasai materi-materi yang didebatkan pada sesi 1 dan 2 itu. Iya, menarik sekali. Sahabat Merdeka, saya ingin mengutip pernyataan dari masing-masing calon kemarin pada saat debat yang mengenai dengan energi pangan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Pertama, Pak Jokowi dia mengatakan seperti ini: kita ingin sebanyak-banyaknya mengurangi pemakaian energi fosil, kita telah menggelontorkan dana desa, kita ingin stok pangan dan stabilitas harga terus kita jaga, kita ingin kebakaran hutan dan lahan gambut tidak terjadi lagi. Dan closing statement yang dilakukan Pak Jokowi, tidak ada yang saya takuti untuk kepentingan nasional, tidak ada yang saya takuti kecuali Allah. Bagaimana menurut Kak Suci? Nah, kalau menurut saya Pak Jokowi itu sangat berani ya, apalagi di tengah opini-opini masyarakat bahwa di kubu yang mengintari di kubu Pak Jokowi itu yang ada di belakang layarnya yaitu Ibu Megawati. Nah, dengan sendirinya Pak Jokowi itu mengkanter semua isu-isu yang ada dan mengatakan bahwa tidak ada yang dia takuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Jokowi itu sendiri ingin mengatakan bahwa tidak ada pengaruh-pengaruh yang signifikan, yang pressure kepada dia di balik layar seperti itu. Artinya Pak Jokowi selama ini dia memimpin karena dia memang memiliki kemampuan kepemimpinan yang lahir mungkin dari dirinya, atau seperti apa? Orang di belakang dari Pak Jokowi. Artinya secara personalisasi ada kemampuan yang dimiliki Pak Jokowi dalam segi kepemimpinan. Oh iya. Mungkin kita kenal dengan kesederhanaan mungkin. Pak Jokowi sendiri itu kan berangkat dari bawah ya. Jadi dari rakyat biasa, kemudian jadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta, dan sekarang jadi presiden. Jadi sehingga Pak Jokowi itu sendiri tahu permasalahan-permasalahan yang mulai dari bawah, ya seperti itu. Artinya untuk memang kemaslahatan masyarakat Indonesia itu sendiri, Pak Jokowi telah mengetahui atau lebih paham mengenai masalah-masalah apa yang terjadi di masyarakat. Sekarang saya kemarin juga menonton misi dan saya mengutip pernyataan visi misi dari Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo bilang seperti ini: kami akan menjamin pangan tersedia dengan harga terjangkau. Kami akan segera turunkan harga listrik, harga makanan pokok. Kita akan mengamankan semua sumber ekonomi. Terus Pak Prabowo melakukan closing statement dengan kalimat seperti ini: tanah saya rela mengembalikan ke negara, tapi daripada jatuh ke orang asing lebih baik saya yang kelola. Gimana menurut Anda? Kalau saya itu mengapresiasi closing statement dari Bapak Prabowo. Seperti kita ketahui, pada saat debat kemarin Bapak Jokowi sempat menyinggung mengenai tanah yang dimiliki oleh Bapak Prabowo di Kalimantan. Sepengetahuan saya, tanah itu kan berstatus sebagai HGU, di mana pada saat proses pelelangan, bahkan Bapak JK sendiri mengeluarkan statement bahwa kalau bukan Bapak Prabowo yang mengambil lahan itu maka akan jatuh ke tangan asing. Sementara tanah itu juga Bapak Prabowo beli dengan cash. Nah, jadi ketika pemerintah ingin mengambil, silahkan saja. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita begini: beranikah Bapak Jokowi sebagai seorang presiden untuk membuat dekret atau putusan meminta kembali HGU yang ada sama orang-orang yang ada di Indonesia? Seperti kita ketahui kan, beberapa pemilik lahan HGU di Indonesia ini bukan hanya Bapak Prabowo, bahkan di kalangan Bapak Jokowi sendiri itu ada.
Kita bisa cek di beberapa media. Jadi pemerintah bisa melakukan dekret atau putusan langsung Iya. untuk mengambil HGU ya. Terus terkait dengan visi misi Bapak Prabowo mengenai pangan segala macam, seperti yang saya bilang tadi bahwa pangan memang ini menjadi fokus utama di tim Prabowo Sandi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa harga beras sejauh ini kan meningkat, di mana pada saat orang panen harga anjlok. Ya, harga anjlok. Nah, itu kan merugikan sekali buat petani. Sementara harga tarif dasar listrik juga semakin naik, susu untuk bayi juga naik. Nah, ini yang menjadi prioritas utama bagi Bapak Prabowo Sandi. Bagaimana cara ketika dia pada saat menjadi presiden akan menurunkan harga-harga yang menjadi pokok bahan utama dari masyarakat. Luar biasa sahabat Merdeka, masing-masing narasumber kita. Saya akui sangat luar biasa memaparkan informasi yang dimilikinya. Sahabat Merdeka, masih ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik. Narasumber kita pada hari ini. Saya ke Yudi deh. Berbicara mengenai siapa yang paling dari empat putra, kita katakan saja putra terbaik bangsa, Pak Prabowo, Pak Sandi, Pak Jokowi, Pak yang paling dekat siapa? Kalau kita berbicara siapa yang paling dekat dengan milenial, saya cuma bisa bilang mungkin Pak Sandi. Terlihat dari usia yang masih muda, terus pergaulan yang memang sangat milenial. Terus dalam kehidupan sehari-hari juga ini Pak Sandi memang dekat dengan milenial. Ini bahkan saking seriusnya Prabowo Sandi ini untuk mengedepankan milenial, dia memberi tempat ruang pada saat dia terpilih akan memberi ruang kepada milenial itu 3 menteri, posisi menteri. 3 posisi menteri. Iya. Ini untuk mewakili suara-suara milenial. Belum ada bocoran tentang belum. Untuk bocorannya itu belum ada. Belum ada. Ke Kak Suci, saya sebenarnya mengikuti perkembangan vlog yang dilakukan Pak Jokowi. Jadi pertanyaan saya sama tadi, empat putra terbaik bangsa kita yang hari ini memberikan konsepsinya kepada bangsa Indonesia. Sebenarnya yang paling dekat dengan beliau siapa? Ya sama seperti kayak gitu, saya juga tidak memungkiri kalau Pak Sandiaga Uno itu sangat dekat dengan kaum milenial karena memang jarak usianya juga tidak terpaut jauh ya dari kaum milenial itu sendiri. Tapi Pak Jokowi juga usahanya tidak masif dilakukan, seperti juga vlog. Pak Jokowi membuat vlog, terus Pak Jokowi merekrut artis-artis yang menjadi representasi dari kaum milenial itu sendiri. Kemudian bukan hanya kaum milenial, Pak Jokowi juga tidak membatasi dengan orang tua dan kaum perempuan itu sendiri. Nah, pada pemerintahannya Pak Jokowi terdapat 8 menteri perempuan. Dan ini 8 menteri ini terbanyak di semua kabinet. Iya betul. Jadi kalau Pak Jokowi saja, jadi artinya Pak Jokowi mempercayai kaum perempuan itu berada di posisi strategis di pemerintahannya di ruang publik. Jadi kalau Pak Jokowi sendiri mempercayai itu, kenapa di kita di skala kabupaten tidak mempercayai itu, kurang mempercayai itu? Artinya Pak Jokowi di sini dia memberikan juga ruang kepercayaan kepada perempuan dengan buktinya dia memberikan 8 kursi menteri kepada perempuan, dan itu salah mungkin bisa dikatakan menurut Kak Suci ini menteri di antara 8 menteri ini siapa yang menteri yang terbaik menurut Kak Suci? Semua menteri menurut saya baik ya, apalagi Ibu Pujiastuti. Kemarin saya berkesempatan tahun baru ke pantai di Jawa Barat itu, dan saya melihat memang Ibu Susi kerjanya di situ sangat luar biasa. Ada beberapa kapal yang dia tenggelamkan dan sekarang masih ada bangkainya di sana. Dan di era Pak Jokowi itu sendiri, saya boleh tambahkan ya? Jadi di era Pak Jokowi itu sendiri kita bisa menemukan bahwa demokrasi itu dijalankan secara kolektif kolegial.
menata itu semua dan mengangkat derajat kaum perempuan di ruang publik itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Satu lagi Suci, ada anak muda atau milenial yang masuk dalam tim Kemenang Pemuda ini? Kalau artis banyak ya, Caca Federica, ada Ali Fairuz, ada siapa namanya, Manohara, dan sederet artis lain. Ya, sahabat Merdeka ternyata dua pasangan calon kita, calon presiden kita, memberikan juga ruang kepada perempuan, memberikan ruang kepada anak muda untuk bergerak, untuk memberikan juga sumbangsinya kepada bangsa dan negaranya. Dan saya pikir dua calon ini tidak membeda-bedakan, ya tidak membeda-bedakan. Ada calon yang memberikan kursi, nantinya kursi kepada anak muda, dan juga tentunya akan memberikan kursi menteri kepada para perempuan-perempuan hebat yang dimiliki oleh Republik ini. Sahabat Merdeka, masih dengan kita, dengan Kak Budi dan Kak Suci, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Sekali lagi, tema kita pada video kali ini itu argumentasi milenial pasca debat calon presiden season 2. Sedikit informasi bahwa Ruang Merdeka disponsori oleh Keripik Merdeka, Nginung, dan Kedai Merdeka. Jadi teman-teman sekalian yang ingin memberikan atau ingin mencoba, silakan datang langsung ke Kedai Merdeka. Minum dulu ya. Harusnya dikasih sendiri. Selanjutnya di samping Saya minum. silakan. Itu kecil di Padahal bukan promosi. Baru promosi tadi salah satu contoh. kita Aduh. Tidak ada lagi. Baru kami ini salah satu produk dari Ruang Merdeka. Apa tadi? Kan bilang bahwa tidak ada pengaruh penting dari orang yang berdebat. Saya ke Kak Endang lebih dulu. Kak Endang. Suci.